Selamat pagi teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini ada Kak Neni. Kak Neni mau sapa teman-teman yang dari kelas Indria, boleh angkat tangan dan sebutan ada siapa namanya di sana. Halo, ada siapa di sana? Baik, Kak Neni juga sapa untuk teman-teman kelas Pratama, boleh angkat tangan dan sebutkan namanya juga. Halo, ada siapa di sana? Ya, apa kabar teman-teman? Kak Neni berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Nah, pagi hari ini sebelum kita masuk dalam pelajaran, kalian ini mau ajak teman-teman untuk berdoa. Kita mau lipat tangan dan juga tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan ketika kami bangun pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyiapkan waktu kami agar kami bisa duduk tenang, kami boleh belajar bersama-sama, kami boleh mendengarkan cerita pada pagi hari ini. Dan terima kasih, kami menyerahkan waktu kami pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, adik-adik, untuk pagi hari ini ada cerita teladan. Cerita ini ada seorang yang bernama Laila. Ya, ada Laila. Ada lagi seorang yang bernama Ruby. Ya, Laila dan Ruby, mereka adalah seorang yang bersahabat. Mereka bersahabat sudah lama. Hampir setiap hari mereka ketika pergi ke sekolah, mereka berjalan bersama-sama. Laila berasal dari keluarga Kristen, keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun, Ruby bukan berasal dari keluarga Kristen. Ruby belum mengenal dan tidak mengenal Tuhan Yesus. Suatu hari, Laila merasa heran ketika melewati rumah Ruby terkunci rapat. Kok rumahnya tertutup ya? Lalu, dia bertanya-tanya dalam hatinya, kemanakah Ruby? Nah, saat itu ibu Laila memperhatikan Laila dan bertanya. Kemudian Laila menyampaikan apa yang dirasakan saat itu. Dia menceritakan kesedihannya. Lalu ibu Laila memberitahu bahwa Ruby dan keluarganya sedang pergi ke Surabaya. Mereka ke Surabaya karena paman Ruby kecelakaan. Paman Ruby mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit. Kemudian suatu hari berikutnya, betapa senangnya Laila melihat Ruby sudah menunggu di depan rumahnya. Mereka akan pergi ke sekolah. Lalu Ruby tampak sedih. Kenapa sedih? Karena pamannya masih di rumah sakit. Pamannya belum pulang. Pamannya masih dirawat di rumah sakit. Kemudian Laila memeluk sahabatnya itu, memeluk dengan erat dan berkata kepada sahabatnya itu, Ruby, bolehkah aku berdoa untuk pamanmu? Lalu Ruby bertanya, bagaimana caranya berdoa? Lalu Laila mengajak Ruby untuk masuk ke dalam garasi. Dan Laila mengajak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setelah mereka selesai berdoa, dalam perjalanan Ruby banyak bertanya tentang Tuhan Yesus. Laila menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dan Tuhan Yesus itu yang selalu menolong dalam segala kesusahan. Laila juga bersaksi, menceritakan ketika ibunya sakit, ia berdoa kepada Tuhan Yesus dan ibunya sembuh. Laila percaya bahwa Tuhan Yesus juga akan menyembuhkan paman Ruby. Itu yang disampaikan Laila kepada sahabatnya. Nah, adik-adik, untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus itu tidak selalu mudah seperti kisah dalam cerita teladan tadi. Ada yang dialami oleh para rasul pada zaman itu. Mereka mengalami kendala dan juga mengalami tantangan. Kita simak yuk pembacaan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Kisah Para Rasul pasal 8 dari ayat 1 sampai dengan 4. Kita simak bersama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 8. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem.
Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, adik-adik, kita tadi sudah menyimak bersama-sama untuk pembacaan Alkitabnya. Nah, di mana setelah Stefanus meninggal, siapa? Ya, Stefanus. Stefanus ini adalah rasul yang memberitakan kabar baik kepada jemaat ataupun masyarakat di Yerusalem saat itu. Dia mati setelah dihukum rajam. Hukum rajam itu dilempari batu. Nah, walaupun demikian, Stefanus tetap menjadi orang yang percaya. Dia tidak melepaskan iman percayanya, meskipun pada akhirnya dia mati, dan itu disebut sebagai martir. Nah, setelah Stefanus meninggal, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Akibat penganiayaan ini, jemaat tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Seorang bernama Saulus, Saulus, ia sangat membenci pengikut Yesus. Saulus berusaha menyakiti para pengikut Yesus. Meskipun demikian, para pengikut Yesus tetap semangat mengabarkan Injil dan memberitakan tentang kisah Yesus. Nah, justru tersebarnya mereka keluar dari Yerusalem semakin memberi kesempatan untuk Injil tersebar. Demikianlah, meskipun mengalami penganiayaan, umat Tuhan tidak gentar. Mereka terus mengobarkan semangat untuk memberitakan Injil. Mereka tidak menyerah apapun tantangan yang harus dihadapi. Mari kita meneladani kesetiaan jemaat di Yerusalem. Teman-teman, tidak perlu malu menjadi orang Kristen. Kalau ada orang yang mengejek atau teman-teman yang menyakiti kalian tidak perlu takut ataupun marah. Ya, seperti Stefanus, ketika dia dianiaya, Stefanus tidak menyerah. Stefanus bahkan sampai kehilangan nyawa. Dia rela mati, namun dia tidak membenci orang-orang yang sudah menganiaya dia, namun dia justru mendoakan. Kita bisa meneladani dari perjalanan Stefanus. Kita bisa berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita, dan kita tetap setia sampai akhir. Nah, adik-adik, ada salah satu cara yang bisa kita lakukan ketika kita mau bersaksi kepada teman-teman kita. Bila kita belum bisa bertemu saat ini karena kondisi kita memang terbatas untuk bertemu dengan teman-teman ataupun orang lain, kita bisa mendoakan mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Salah satunya kita membuat daftar nama. Nah, kalian ini punya pohon yang sudah ada nama-nama yang akan didoakan. Yuk kita lihat dulu yuk. Teman-teman, ini adalah nama-nama sebagai contoh di mana nama-nama ini sudah ditulis untuk didoakan. Teman-teman bisa melakukannya di rumah. Menuliskan nama-nama yang akan didoakan. Bisa ditulis lalu ditempelkan di mading ataupun ditulis dan dimasukkan ke amplop, atau dengan cara yang lain. Lalu teman-teman bisa mendoakan mereka, orang-orang yang belum percaya. Ini sebagai contoh saja ya. Adik-adik bisa melakukannya lebih kreatif lagi di rumah. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita pagi hari ini, kalian ini mau ajak teman-teman untuk menyanyi "Mengikut Yesus Keputusanku" dari nyanyian pujian nomor 143, tapi kita pujikan di bait pertama saja. Bait pertama saja, tapi 2 kali. Kita nyanyikan ya bersama-sama. Yuk! Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar,
lagu yang menyatakan iman kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan akhiri pelajaran pagi hari ini, kita akan berdoa. Oh iya, kita juga akan berdoa ya untuk Kak Endah yang dalam kondisi kurang sehat. Kak Endah sedang mengalami sakit di rahangnya. Kita akan dukung dalam doa ya, biar Kak Endah cepat sembuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang kami rasakan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar dan kami boleh mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, ajar kami untuk meneladani jemaat di Yerusalem untuk tetap setia dan mengabarkan berita baik dalam kondisi apapun. Kami tidak menjadi takut dan kami tidak getar ketika ada orang yang tidak menyukai kami. Biarlah kami ditolong oleh Roh Kudus untuk menceritakan kabar baik, dan kami mendoakan teman-teman yang tidak percaya agar mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami mau berdoa untuk Kak Endah, di mana Kak Endah sedang mengalami sakit bagian rahangnya. Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah Kak Endah sehingga Kak Endah boleh merasakan kesembuhan yang merupakan pertolongan dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Teman-teman, kita sudah selesai untuk pelajaran pagi hari ini. Karena ini mau mengingatkan kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan persembahan, jangan lupa saat nanti sudah aktif kembali ke gereja, teman-teman bisa membawanya. Lalu, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dan juga untuk mencuci tangan sesering mungkin dengan air bersih dan juga sabun. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.